Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat setia Maharani Berkisah yang dirahmati Allah. Selamat datang di channel ini, sebuah tempat sederhana, di mana setiap informasi bukan sekadar cerita, melainkan cermin kehidupan, yang mengajak kita belajar, merenung, dan menemukan hikmah di setiap peristiwa. Sebelum kita mulai ke pembahasan, yuk dukung channel ini, dengan menekan tombol subscribe, like, dan bagikan. Semoga setiap video yang kami hadirkan menjadi pengingat hati, penyejuk jiwa, serta membawa kebaikan dan keberkahan untuk kita semua. Tidak semua pintu rezeki dibuka oleh keringat di luar rumah. Tidak semua keberkahan datang dari kerja keras semata. Ada kalanya, kelapangan hidup justru berawal dari hal-hal yang tampak sederhana, dari tempat yang sering kita abaikan, dari ruang kecil yang setiap hari kita lewati tanpa pernah benar-benar kita perhatikan. Ruang itu adalah teras rumah kita sendiri. Teras adalah wajah pertama sebuah hunian. Ia seperti senyuman awal yang menyambut tamu. Dari sanalah orang menilai, dari sanalah kesan pertama tercipta. Namun lebih dari itu, teras adalah gerbang antara dunia luar yang riuh dengan dunia dalam yang penuh ketenangan. Setiap langkah yang masuk ke rumah pasti melewati titik ini. Maka apa yang ada di teras sesungguhnya bukan hanya benda mati. Ia membawa pesan. Ia memantulkan keadaan batin penghuninya. Rumah yang damai biasanya memiliki depan yang tertata. Sedangkan rumah yang terasa berat seringkali diawali dari halaman yang semrawut. Kadang kita heran mengapa hati mudah gelisah. Rezeki terasa seret. Usaha seperti tak membuahkan hasil. Padahal mungkin selama ini kita lupa menjaga amanah kecil yang sudah dititipkan Allah. Kita sibuk meminta tambahan nikmat, namun yang ada justru kita biarkan tak terurus. Lihatlah tumpukan sampah yang dibiarkan menumpuk di sudut teras. Plastik bekas, daun kering, kardus basah, sisa makanan. Semuanya bercampur menjadi bau yang tak sedap. Bukan hanya mengganggu mata, tapi juga mengirim pesan kemalasan. Seakan berkata bahwa pemilik rumah tidak peduli pada kebersihan. Padahal kebersihan adalah sebagian dari iman. Jika depan rumah saja kita tak sanggup menjaga, bagaimana mungkin kita berharap hati selalu bersih dari keluhan dan iri hati? Sampah yang menumpuk ibarat dosa kecil yang dibiarkan, lama-lama menjadi gunung yang menghalangi cahaya. Begitu pula lantai teras yang kotor dan berdebu. Setiap hari diinjak, tapi jarang disapu. Tanah menempel, bekas air mengering, sudutnya menghitam. Tanpa sadar, pemandangan itu memengaruhi suasana hati. Rumah terasa kusam, pikiran ikut muram. Coba bayangkan jika setiap pagi kita menyapu teras dengan niat ibadah, mengusap lantai sambil berzikir pelan. Air disiram hingga bersih mengilap. Hati terasa ringan, seolah bukan hanya lantai yang dibersihkan, tapi juga beban hidup yang ikut luruh. Karena sesungguhnya, rumah yang bersih adalah doa yang dipanjatkan tanpa kata. Dan di tempat yang bersih itulah keberkahan lebih mudah singgah. Hal kecil lain yang sering luput dari perhatian adalah alas kaki yang berserakan. Sandal terbalik, sepatu bertumpuk, ada yang terlempar jauh dari pasangannya. Pemandangan ini terlihat sepele, namun menyimpan makna mendalam. Ia mencerminkan ketidakteraturan. Rumah yang tak mampu mengatur sandal di depannya, seringkali juga kesulitan mengatur urusan hidup di dalamnya. Karena kerapian bukan soal gaya, melainkan latihan disiplin. Menyusun alas kaki sebenarnya sedang menyusun pola pikir. Teras adalah tempat pertama tamu berpijak. Jika yang dilihatnya sudah kacau, kesan nyaman pun berkurang. Padahal dalam Islam, memuliakan tamu adalah akhlak yang agung. Maka menyambut mereka dengan halaman yang rapi adalah bentuk penghormatan. Lalu ada kebiasaan menyimpan barang rongsokan. Ember pecah, kursi patah, papan lapuk, besi berkarat. Semua dibiarkan menumpuk dengan alasan sayang dibuang. Namun justru itulah yang menahan energi lama. Seolah masa lalu tak rela dilepaskan. Barang rusak yang menumpuk membuat suasana berat. Hati terasa sesak. Rumah kehilangan napasnya. Padahal hidup butuh ruang kosong agar nikmat baru bisa masuk. Jika tangan masih menggenggam yang tak berguna, bagaimana Allah akan menitipkan yang lebih baik? Ada pula cermin retak atau pecah yang tetap digantung. Pantulan wajah terlihat terbelah, tak utuh. Tanpa sadar itu memberi sugesti buruk pada jiwa. Keharmonisan terasa terganggu. Rumah butuh visual yang menenangkan, bukan gambaran yang rusak. Kemudian tanaman di teras. Tanaman adalah lambang kehidupan. Daunnya hijau,
segar, memberi harapan. Namun saat dibiarkan kering, batangnya menghitam, daunnya gugur, ia berubah menjadi simbol keputusasaan. Tanaman mati seperti semangat yang tak disiram. Ia mengingatkan bahwa ada sesuatu yang kita abaikan. Padahal merawat tanaman sama dengan merawat rasa syukur. Disiram setiap hari, diperhatikan, diberi cahaya. Rumah yang dipenuhi kehidupan akan memancarkan optimisme. Dan optimisme itulah yang mengundang pertolongan Allah datang tanpa diduga. Saat senja mulai turun dan langit perlahan berubah jingga, teras rumah menjadi saksi pergantian waktu. Dari terang menuju gelap, dari hiruk pikuk siang menuju sunyi malam. Di momen inilah cahaya kecil memiliki arti yang sangat besar. Lampu teras bukan sekadar penerang jalan. Ia adalah tanda kehidupan. Tanda bahwa rumah ini dihuni, dijaga, dan dirawat. Cahaya hangatnya seperti pelukan, memberi rasa aman bagi siapa saja yang mendekat. Bahkan hati pemilik rumah sendiri terasa lebih tenang ketika melihatnya menyala. Namun ketika lampu dibiarkan padam, suasana berubah seketika. Gelap terasa dingin, kosong, seperti tak ada harapan. Orang yang lewat enggan menoleh. Tamu ragu untuk singgah. Bahkan kita sendiri kadang merasa berat duduk di depan rumah yang suram. Padahal gelap di luar seringkali memengaruhi gelap di dalam hati. Tanpa sadar perasaan menjadi murung. Pikiran mudah dipenuhi prasangka. Seakan-akan rumah kehilangan ruhnya. Menyalakan lampu teras sesungguhnya adalah pesan sederhana kepada diri sendiri. Bahwa kita siap menyambut kebaikan. Bahwa kita membuka pintu bagi siapapun yang datang dengan niat baik. Dan bahwa kita tidak ingin hidup dalam kegelapan. Begitulah iman bekerja. Sekecil apapun cahayanya, ia mampu mengusir pekatnya malam. Lalu ada hal kecil lain yang sering dianggap remeh, yaitu sapu yang diletakkan sembarangan, terbalik, atau tergeletak begitu saja. Padahal sapu adalah alat kebersihan. Ia membantu kita menyingkirkan kotoran. Jika alat kebaikan saja tidak dihargai, bagaimana mungkin kebaikan betah tinggal di rumah itu? Meletakkan sesuatu pada tempatnya adalah bentuk adab. Adab yang tampak kecil, namun nilainya besar di sisi Allah. Dari kebiasaan kecil itulah karakter terbentuk. Kemudian kebiasaan menjemur pakaian tepat di depan rumah. Pakaian kusut bergantung rendah, tertiup angin, terlihat oleh siapa saja yang lewat. Tanpa sadar teras yang seharusnya menjadi wajah rumah justru tampak kumuh dan kurang terhormat. Islam mengajarkan menjaga kehormatan diri dan keluarga. Menata jemuran di tempat yang pantas bukan soal gengsi, melainkan menjaga martabat. Rumah yang terhormat memancarkan rasa percaya diri. Sedangkan rumah yang tampak semrawut membuat penghuninya sendiri merasa rendah. Perhatikan pula sudut-sudut yang jarang disentuh. Sarang laba-laba menggantung, debu menebal, semut bersarang, cicak bersembunyi. Itu tanda ada bagian rumah yang lama diabaikan. Bagian hidup yang tak pernah diperhatikan. Energi di sana terasa berat. Udara seolah berhenti bergerak. Dan anehnya, suasana hati pun ikut terasa sumpek. Ketika kita membersihkannya satu persatu, menyapu, mengelap, menyingkirkan kotoran, rasanya seperti membersihkan beban dalam dada. Hati menjadi lega. Napas terasa panjang. Rumah pun terasa lebih hidup. Karena tempat yang bersih selalu lebih mudah didatangi malaikat rahmat. Dan rumah yang dipenuhi rahmat akan dipenuhi ketenangan. Teras sejatinya bukan hanya tempat lewat. Ia adalah tempat berhenti. Tempat duduk sejenak. Tempat berbincang. Tempat silaturahmi bertumbuh. Dari sanalah banyak cerita dimulai. Namun bayangkan jika kursi yang tersedia patah, miring, atau berdebu. Meja reot yang hampir roboh. Kayu lapuk yang tak pernah diperbaiki. Tamu yang datang tentu merasa ragu. Hatinya tak nyaman. Ia mungkin berdiri sebentar lalu segera pamit. Tanpa sadar, kita sedang menutup pintu silaturahmi. Padahal silaturahmi adalah salah satu sebab dipanjangkannya umur dan diluaskannya rezeki. Banyak kebaikan datang bukan dari tempat yang kita duga, melainkan dari obrolan sederhana di depan rumah, dari senyum tetangga, dari tamu yang singgah sebentar. Jika teras tak layak untuk duduk, maka kesempatan-kesempatan itu hilang perlahan. Kursi yang kokoh adalah simbol kesiapan menerima. Seolah berkata, silakan duduk, rumah ini terbuka untukmu. Dan kalimat tanpa suara itu mampu mengundang keberkahan. Namun ada pula teras yang terlalu kosong, terlalu kaku. Memang bersih, tapi terasa dingin. Tak ada warna, tak ada sentuhan kehidupan. Hanya dinding dan lantai tanpa jiwa. Rumah seperti itu terasa formal,
bukan hangat. Orang datang sekadar perlu, bukan ingin. Karena kehangatan tidak lahir dari kemewahan, melainkan dari sentuhan sederhana yang penuh perhatian. Sedikit tanaman hijau, kursi kayu, alas duduk, atau hiasan kecil mampu mengubah suasana. Membuat teras terasa ramah. Membuat siapapun betah berlama-lama. Rumah yang hangat akan melahirkan hubungan yang hangat. Dan hubungan yang hangat adalah sumber kebahagiaan yang tak ternilai. Kemudian perhatikan kata-kata yang kita pasang di depan rumah. Tulisan bernada marah, ancaman keras, kalimat kasar yang seolah mengusir siapa saja. Memang niatnya menjaga keamanan, tapi tanpa sadar kita sedang mengirim energi negatif setiap hari. Setiap kata adalah doa. Setiap tulisan adalah getaran. Jika yang terpancar kemarahan, maka suasana rumah pun terasa tegang. Anak-anak tumbuh dalam aura yang keras. Hati mudah tersulut emosi. Mengapa tidak diganti dengan salam, dengan doa, dengan kalimat lembut yang menenangkan, sesuatu yang mengundang kebaikan, bukan menakuti. Karena rumah yang dipenuhi kelembutan akan lebih mudah didatangi rahmat Allah. Dan rahmat itulah yang membuat hidup terasa cukup meski sederhana. Pada akhirnya kita belajar satu hal penting. Menata teras bukan sekadar soal estetika. Bukan sekadar agar terlihat indah di mata orang lain. Lebih dari itu, ia adalah cermin batin kita sendiri. Apa yang kita rawat di luar, itulah yang sedang kita rawat di dalam. Saat kita menyapu lantai, sebenarnya kita sedang menyapu kelalaian. Saat kita membuang sampah, kita sedang belajar melepaskan beban masa lalu. Saat kita merapikan sandal, kita sedang melatih diri untuk tertib. Saat kita menyalakan lampu, kita sedang menyalakan harapan. Semua tindakan kecil itu membentuk jiwa tanpa kita sadari. Seringkali kita memohon rezeki besar, tapi lupa mensyukuri nikmat kecil. Kita meminta rumah yang lebih luas, tapi rumah yang sekarang saja belum kita jaga dengan baik. Kita ingin keberkahan berlimpah, tapi amanah sederhana justru terabaikan. Padahal Allah melihat dari niat dan usaha, bukan dari besar kecilnya hasil. Ketika kita membersihkan teras dengan hati tulus, itu sudah bernilai ibadah. Ketika kita merapikannya demi kenyamanan keluarga, itu sudah menjadi sedekah. Ketika kita menyambut tamu dengan senyum di depan rumah, itu sudah membuka pintu pahala. Rezeki bukan hanya uang yang banyak. Rezeki adalah tidur yang nyenyak, anak yang patuh, suami istri yang rukun, tetangga yang baik, hati yang lapang. Semua itu adalah nikmat yang tak ternilai. Dan semua nikmat itu masuk melalui pintu yang sama, melalui teras yang sama. Bayangkan setiap pagi sinar matahari menyentuh lantai yang bersih mengilap. Angin membawa aroma tanah dan tanaman hijau. Burung berkicau pelan. Hati terasa damai bahkan sebelum hari dimulai. Saat malam, lampu hangat menyala. Kita duduk santai bersama keluarga. Tertawa ringan. Tak ada beban berlebihan. Hanya syukur yang mengalir pelan. Inilah keberkahan yang sebenarnya. Bukan gemerlap, tapi ketenangan. Maka jangan remehkan teras kecil di depan rumahmu. Bisa jadi disitulah pintu langit terbuka. Bisa jadi dari situlah doa-doa mudah naik tanpa penghalang. Mulailah dari hal sederhana. Rapikan, bersihkan, hidupkan. Niatkan semua karena Allah. Semoga rumah kita menjadi tempat turunnya rahmat, tempat berkumpulnya cinta, tempat beristirahatnya jiwa. Dan semoga setiap langkah yang melewati teras itu menjadi saksi bahwa kita telah berusaha menjaga amanah dari Allah sebaik-baiknya, hingga kelak ia menjadi sebab datangnya rezeki, ketenangan, dan kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin.